Oke, ini dia sobat elektronik. Ada lagi nih produk baru dari Informa Elektronik ya. Ini seri baru dari QLED Q80D punyanya Samsung. Ini di atasnya seri Q60D. Nah, bagaimana spesifikasinya dan reviewnya? Ayo tungguin. Oke sobat, ini tadi sudah saya jelaskan ya, QLED Q80D ini dia punya ukuran 50, 55, 65 dan seterusnya. Oke, ini adalah seri QLED paling tinggi ya. Yang pertama kita packingnya dulu nih sebelum kita review TV-nya. TV-nya sudah ada di belakang ya, jadi kita nggak harus di unboxing. Jadi tinggal di review aja. Bagaimana sih Q80D punya Samsung? Oke, yang pertama nih di packingnya ya, tulisan seperti biasa QLED Q80D ini ukuran 50 inch. Harganya lumayan ya untuk ukuran yang 50 inch ini, dia di angka 11 jutaan dan berikutnya dia di 55 itu naik 2 juta sampai 3 jutaan dan seterusnya. Oke, ini dia QLED sampingnya. Untuk packingnya sama seperti dengan seri-seri sebelumnya ya, atau di bawahnya ini dia ya hanya menampilkan seperti ini. Bahkan sampai ke belakangnya juga ya tulisan Samsung dan tulisan tipenya di sana. Terus juga ini bintik-bintik putihnya ya seperti itulah ya, selayaknya Samsung. Oke, nggak lama-lama kita langsung ke fisiknya aja. Nah, ini dia sobat fisiknya dari si punya Samsung Q80D. Ini adalah ukuran 50 inch. Dapat apa aja mas dari packingnya? Oke, langsung kita ke... Nah, standarnya begini ya. Remote-nya kecil, sama dengan remote-remote sebelumnya pernah kita review juga. Dan ini buku garansi, buku panduan, dan lain-lain. Lalu fisiknya, ini sih tampil dengan mewah ya. Untuk harga 11 jutaan Q80D, dia punya refresh rate 120 Hz. Jadi cocok sekali buat sobat elektronik yang butuh refresh rate 120 Hz untuk nonton film yang pakai teknologi gambar yang memerlukan refresh rate sebesar itu ya. Juga cocok untuk main games seperti main PS5 dan lain-lain. Oke, ini dia tampilan fisiknya. Dia dari listnya itu silver ya. Sebentar, belum fokus, agak susah. Nah, ini dia silver seperti ini, dari ujung kiri ke kanan tampil dengan mewah. Ujungnya lancip juga, bezelnya tipis, sampai ke bawah dia tulisan Samsungnya di tengah di sini dengan sampai ujung ke sana. Lalu juga kakinya ini jarang-jarang nih kakinya warna silver begini dibanding dengan seri-seri yang sebelumnya ya. Ini tampilannya memang terlihat lebih mewah saja. Nah, ini dia untuk penyangga kakinya seperti ini ya. Oke, kita langsung cek ke belakangnya. Ini dia punya port lumayan banyak ya. USB 1, 2, optical, HDMI 1, 2, 3 dan 4, ada LAN, ada juga antena. Nah, di sini dia menerangkan tentang ini ya, serinya ini import dari Vietnam. Juga keterangan lainnya di sini wattnya pakai 230 watt. Ini ya. Oke, untuk keterangan HDMI-nya ARC-nya yang ini. Ini yang ini ya, ARC-nya. Terus juga selebihnya sih tidak ada port-port yang lain ya, hanya ini saja. Bentuk belakangnya sih seperti ini ya, sama dengan DU 7000. Kalau kita lihat ya, bodinya tuh ada garis-garis dan ketebalannya pun sama. Cuma kalau dari depan boleh diadu lah ya dengan TV-TV lainnya seperti ini. Oke, langsung kita ke TV-nya aja. Oke, pakai gambar direct full array dan juga dia punya real depth enhancer, jadi menghasilkan gambar yang ya kualitas QLED lah ya.
dan juga dia punya AI energy mode. Jadi dia menyesuaikan atau adaptif dengan apa yang kita tonton, menyesuaikan ya, mengikuti. Jadi dia sudah otomatis pengaturan melalui AI. Nah, dia punya Samsung Knox Security, ini udah saya sering review ya. Jadi dia punya pengaman sendiri, tidak mudah untuk dibajak akun dari Samsungnya. Sedangkan dari sisi gambarnya boleh dilihat ya, ini khasnya QLED. Kalau saya bandingkan dengan Q60C, ini jauh lebih real dari segi kualitas gambarnya, nggak lebay. Oke sih, karena dia pakai full array ya, pakai direct full array. Oke, selebihnya sih sama dengan teknologi lainnya seperti Q Symphony, juga Bixby dan lain-lain. Ini sudah sama semua, karena bedanya hanya di mesin yang dipakai, juga gambar atau refresh rate-nya yang sudah 120 Hz dibanding dengan QLED yang lain. Untuk tampilan menu Smart Tizen ya ini sama ya dengan seri-seri sebelumnya. Dia juga punya Prime Video, Apple TV, YouTube, Disney Hotstar. Secara pengaturan dia punya nih. Nah, modus gambarnya dinamis, ukuran gambarnya juga bisa diatur ya. Eco, film, retail gelap, retail terang. Karena kita di toko ya, kita harusnya pakai retail yang terang. Ini adalah konsumsi daya yang harusnya maksimal tadi ya. Ini pengaturan suaranya, ada speaker TV, pakai optical, pakai Bluetooth juga bisa. Nah, ini konfigurasi Q Symphony ini dia teknologi dari Samsung ya. Dia sudah padu padan dengan speaker atau soundbarnya dari Samsung yang pakai Q Symphony. Mirip dengan Dolby Atmos. Jadi suaranya keluar dan juga dari TV juga ke soundbarnya, jadi double gitu seperti Dolby Atmos efeknya ya. Modus suara, konfigurasi Q Symphony, siaran, penyetel otomatis dan juga dukungan. Selebihnya kecerahan, modus retail, non intelligent modenya. Nah, ini ada teknologi yang namanya multiview. Multiview itu jadi pembagi layar ya. Ini sebenarnya teknologi lama dari Samsung, tapi masih diterapkan ya di sini. Dan dia harus terhubung dengan internet. Oke, seperti ini. Kita masuk lagi ke putar video otomatis sudah, dan juga ambient mode. Nah, ini juga harus tersambung ke internet. Intinya harus pakai ini dulu ya, apa namanya, akun. Oke, sekarang kita coba kembali ke demonya. Kita coba ulangi ya, gambar dan suaranya. Ini dia gambar dan suaranya, kita kencengin ya. Ini punya. Sekarang silahkan cek di deskripsi atau WA saja ya. Udah saya taruh di deskripsi ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.